Kalau ada orang merasa bahwasanya dia punya distraksi, Oke. bersyukurlah. Karena berarti dia punya tujuan. Oke. Karena bila orang tidak punya tujuan, sebenarnya semua hidupnya adalah distraksi kan gitu kan. Oh. Artinya contoh gini ya, kita waktu itu berbicara tentang overthinking. Ya, waktu itu Kita ya. bicara tentang orang yang kayak anxiety dan segala macam. Menurutku adalah sebenarnya nggak ada masalah, ingat gak? Bahwa saya kalau andai kan ada orang punya anxiety dan punya overthinking, itu baru menjadi bermasalah kalau dia nggak punya tujuan. Tapi kalau semua itu sudah ditaruh dan ditata dalam tujuannya dia, sebenarnya overthinking dan anxiety itu sebenarnya bermanfaat. Walaupun tidak lagi namanya overthinking dan tidak lagi namanya anxiety, tapi awareness dan juga detail gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya orang-orang tuh overthinking karena dia nggak punya tujuan sebenarnya. Jadi kalau dia sudah punya konsep diri, apapun yang datang itu lebih mudah untuk bisa dihadapin. Ketimbang kalau dia nggak punya konsep diri tadi itu. Betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa ada orang bisa punya konsep diri, ada orang yang nggak bisa punya konsep diri? Kan itu kan. Contoh kayak aku ya. Aku nggak tahu ini sudah masuk mana ya. Mungkin ini masih masuknya inner value sih. Oke. Aku dulu ketika masih kecil, aku nggak tahu, tapi aku mikir gini, aku nggak mau sama kayak orang-orang lain. Karena aku bilang gini, aku bosan kayak orang-orang lain. Dari dulu aku sudah punya pandangan yang aku nggak tahu dari mana. Tapi aku melihat orang-orang yang lain itu adalah orang-orang biasa. Jadi aku tuh senantiasa kayak apa ya? Aku pembuli orang di satu sisi, aku punya banyak teman di satu sisi. Tapi di titik yang lain aku nggak pernah bisa dekat sama mereka karena aku nggak pernah bisa paham pandangan mereka kayak apa. Mungkin karena orang tuaku lah yang ngasih tahu aku ya. Bahwa saya kamu harus mungkin kayak kamu tuh harusnya bijak. Kamu harus tuh. Iya. Terus kemudian aku dengar Zainuddin MZ cerita dan segala. Otomatis aku punya pandangan-pandangan yang harusnya aku nggak tahu kan. Atau malah yang harusnya aku tahu. Yang harusnya orang seumurku sudah tahu, tapi nggak tahu. Mereka ngomongin apa? Mereka hanya ngomongin game itu aja. Hanya ngomongin teman-teman yang jahat dan baik dan segala macam. Tapi aku udah mikir tentang yang lain. Aku mikir tentang emang hidup ini cuma gini aja. SMP tuh palingan. Iya, aku udah mikir bahwa saya kalau udah mati manusia mau kemana. Aku mikir bahwa saya apa bedanya mayit sama orang masih hidup dan segala macam. Aku mikir tentang kalau udah mati mau seperti apa sih, sebelum hidup ada apa sih dan segala macam. Kok Tuhan nyiptain manusia kalau misalnya manusia tuh bisa sakit hati. Waktu itu aku sakit hati banget karena bucin dan segala macam. Dan aku nggak pernah bisa relate dengan orang-orang yang lain yang nggak berpikir sedalam itu maksudnya. Nah. Aku juga entah dari mana, tapi aku punya satu inner value. Apa inner value? Aku bilang gini, aku boleh melakukan dan mencoba semua kecuali sex and drugs. Oke, dan Atom tahu dari mana itu dapat? Aku nggak tahu. Tapi aku nggak suka. Jadi gini, aku tuh cenderung kayaknya nggak suka dengan orang yang orang banyak lakukan. Mungkin kalau nggak ada yang lakukan mungkin aku mau ya. Iya, justru kayak masa aku sama kayak mereka sih gitu. Betul. Oke. Aku kayak kemakan value-ku sendiri. Jadi kayak aku nggak mau sama kayak mereka. Aku mereka pada clubbing, mereka udah tahu ini ada clubbing di sini segala macam. Aku bilang aku nggak mau doing sex, aku nggak mau doing drugs. Ada aku nggak akan pernah mau makan. Nggak mau minum minuman keras. Dan aku nggak akan pernah mau untuk doing sex atau sesuatu yang menyebabkan aku situ. Makanya dulu aku dalam tanda kutip mengharamkan diriku untuk pergi ke klub. Karena di situ ada semua tuh. Iya benar. Apa namanya kayak klub tuh apa sih namanya dulu kalau diskotik. 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 Aku nggak pernah mau untuk pergi ke diskotik. Iya. Padahal teman-temanku pada pergi ke diskotik. Nah itu entah inner value ku apa. Yang kedua ngerokok itu termasuk drugs juga. Maksudnya bagian dari itu ya. Oh, aku nggak pernah mau membiarkan aku tergantung sama sesuatu. Kayak bagiku tuh rendah. In control by others gitu ya. Benar. Jadi kayak aku tergantung sama sesuatu. Kayak kalau nggak ada itu aku nggak jadi aku. Kalau nggak bawa ini berarti aku nggak ini. Iya. Paham gak sih maksudnya? Aku nggak bisa tidur kalau nggak dengerin ini kayak gitu tuh nggak mau kan antum. Atau misalnya Felix itu ya kalau dia bawa bawa mobil ini. Atau Felix itu ketika dia pakai topi jerami. Atau Felix itu ketika dia punya uang. Aku nggak pernah mau tuh. Nggak bisa manggung kalau nggak pakai baju ini gitu. Benar. Aku mau orang menghargai ya aku. Dan kalau aku mau ubah ya terserah aku gitu maksudnya. Nah jadi sehingga aku nggak pernah mau kayak rokok itu kan ini. Orang ini adalah keren karena dia ngerokok. Aku nggak pernah mau untuk kayak apa ya tergantung sama sesuatu. Itu inner value itu yang membuat aku punya self concept di diriku waktu itu. Aku punya asumsi yang sama Tat. Cuman aku ngelihatnya itu tuh peran pentingnya itu ada di orang tua. Karena aku ngerasa anak itu nggak akan punya self concept secara default. Gila. Ini kan lahir dia kosong aja. Bener. Nah didikan nggak harus orang tua ya. Maksudnya misalkan dia dididik sama pamannya ataupun kakeknya. Menurutku nasihat-nasihat dari ayah ke anak atau paman ke anak yang kalau kita lihat di Quran itu Tat, itu tuh yang membentuk si anak ini atau si para nabi ini sehingga
mereka tuh tumbuhnya seperti apa terutama gitu. Yusuf ya. Misalkan Yusuf contohnya, atau Nabi Muhammad misalkan dia tumbuh di tempat seperti apa, kita bisa lihat lingkungannya. Nah, Nabi Yusuf juga sama. Nabi Musa misalkan, semua tanda kutip bakat-bakat itu kan hadir dari lingkungannya, sehingga dia tidak gampang insecure, nggak gampang ngerasa down. Betul. Padahal ujiannya coba dibuang di sumur, kalau Nabi Yusuf terus dijual, terus kayak segala macam. Menurutku yang sering hilang mungkin hari ini tuh adalah bagaimana ayah khususnya juga itu hadir terus bilang kamu tuh laki nggak gitu. Itu kan seringkali orang bilang ya ini tuh terlalu apa tuh namanya sekarang terlalu directing, micromanaging, terlalu ini kayak laki tuh gini perempuan. Ini apa namanya terlalu apa ya, terlalu template apa gitu, apa mana ngerti gak sih? Template lah, atau terlalu ini template apa? Lah ya. Mereka bilang mengeneralisir. Enggak malah. Ya intinya gini, benar mengeneralisir ya, laki terus gini, padahal kan laki stereotype. Ya, padahal menurutku Islam tuh selalu turunnya sepaket tuh, Tat. Kayak kalau lu laki berarti sepaket sama gendernya, sama alat kelaminnya, kewajibannya nanti bakal apa aja. Bener. Itu kambing yang disembelih berapa? Betul. Kayak udah sepaket itu lah. Itu kayaknya harus berkali-kali. Kamu tuh berarti imam, baik imam sholat maupun sholatmu di mana? Betul. Kayak sepaket gitu, Tat. Auratmu segini. Benar. Nah itu tuh kan konsep, Tat. Betul. Konsep diri tuh aku ngerasa sesederhana kita tahu kita tuh siapa, define ourselves ya nggak sih? Tarbiyatul jinsiyah. Oh gitu. Pendidikan seks itu namanya. Ya konteksnya kalau ini seks berarti kan. Nah dalam hal lain juga bukan hanya seks kan? Bagaimana kita bersikap soal seks? Iya. Itu termasuk pendidikan seks. Oh. Bagaimana laki-laki menjadi laki-laki dan bagaimana perempuan menjadi perempuan. Itu termasuk pendidikan seks. Orang ngira kan mengajarkannya harus cara berhubungan. Orang pikir seksologi itu tutorial. Tutorial mah cuma part of it. Iya betul. Small part of it. Betul. Nah itu menurut gue kayaknya orang tua tuh punya peran penting kayak bagaimana harus marah atau tidak. Betul. Bagaimana harus misalkan ada kayak Ustadz bilang nih, anak jangan digituin nanti dia manja. Kan? Nah itu kan sebenarnya membangun konsep supaya nanti ketika dia udah balik dia tuh udah punya satu ini this is you. Iya betul. Nah kadang orang sekarang umur 20 tahun 30 tahun baru masih belum cari jati diri gitu kan sih kayak. Paham. Bukannya udaranya udah kelar ya? Ada yang 40 tahun masih cari jati diri. Iya itulah. Itu teman kita tuh. Nah, Mas Husain namanya. Nah, jadi gini ya, contoh ya. Aku jadi ingat. Aku sering banget dulu dengerin konsep laki-laki itu dari mana? Dari film, dari komik. Oke. Konsep laki-laki contoh ya. Boys don't cry. Oke. Itu konsep aku dulu. Iya. Sehingga aku nggak pernah nangis. Padahal aku pengen nangis. Yang kedua misalnya. Laki-laki nggak pukulin wanita. Kalau pukulin wanita banci. Iya. Nah, itu masuk tuh ke kepalaku. Betul. Aku nggak gituin ke anakku juga kok. Mukulin wanita, banci lu. Iya. Laki-laki selalu salah. Laki-laki selalu salah. Iya. Kalau kamu misalnya ada apa-apa dan kamu harus tanggung, kamu laki-laki. Iya. Dan aku bilang itu ke anak-anakku sekarang. Contoh ya, ada kejadian. Ini baru jantan. Iya. Kayak gini nih baru laki nih. Bener. Jadi dia punya konsep, laki tuh gitu. Iya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Laki tuh baru. Itu kayak gitu-gitu kan maksud lu kan. Iya betul. Nah ini memberikan konsep diri. Iya. Tapi sekarang memang jangankan orang mau ngajarin orang tuanya, ketemu aja jarang. Itulah Tat. Nah sama aku ngerasa gini Tat, akhirnya kekosongan ini diisi sama kapitalis. Sehingga konsep dirinya tuh dibeli. Misalkan ya kalau lu mau jadi laki, lu beli produk ini. Dengan ini lu laki banget. Lu pakai baju ini. Lu harus punya gadget seperti ini. Lu harus berpenampilan seperti ini. Dan itu tuh harus ngerokok. Ya misalkan ngerokok. Sehingga apa ya, kayak itu jadi bahan jualan. Cewek tuh harus gini. Iya gak sih? Jadi kayak karena gak ada yang ngasih. Gak ada yang ngasih itu di dalam dirinya. Aku jadi ingat diskusiku dengan beberapa kiai tentang apa sebenarnya kerusakan yang dilakukan oleh Zionis. Yahudi konteksnya di dalam Al-Quran, tapi Yahudi yang Zionis ya. Allah kata di dalam Al-Quran begini, jadi ini, liyuhlikal hartha wan nasal. Jadi mereka itu wa idza tawalla sa'a fil ard. Mereka ketika berpaling daripada engkau, mereka berjalan di atas muka bumi, liyufsidu fiha, untuk merusak bumi itu. Liyuhlikal hartha wan nasal, dan merusak al-harth wan nasal, dan merusak an-nasal. Coba lihat ya. Nasal apa sih? Harth itu adalah ladang pertanaman. Ladang pertanaman, cewek. Lu langsung nyambung ya. Nasal itu adalah binatang ternak. Tapi sayangnya artinya nasal itu bukan binatang ternak, tapi progeny, keturunan. Keturunan, so aku tahu benih. Anak-anak. Berarti ada yang ngerusak benihnya, ada yang ngerusak
ladang pertanamannya. Wah, Al-Harth, lu pasti langsung ingat tentang suratul Baqarah. Kalau nggak salah 221 atau 223 aku lupa, nanti coba cek aja. Tapi yang dikatakan nisa ukum harsul lakum. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu seperti tempat bercocok tanam atau ladang pertanaman. Berarti tanah itu adalah mewakili perempuan. Oh my god. Yang benih mewakili laki-laki. Dan pada kenyataannya mereka juga ngerusak ladang pertanaman dan binatang-binatang kan? Iya. Mana kiai-kiai itu ketika membahas ini kan membahas orang Yahudi yang jahat nih. Mereka sepakat. Orang Yahudi, salah satu cara perusakannya yang paling berat di dunia adalah menjadikan laki-laki enggak kayak laki-laki. Iya. Menjadikan perempuan tidak kayak perempuan. Betul. Maka orang jadi rusak karena enggak punya self concept. Betul. Mereka bingung konsepnya laki-laki itu apa. Iya. Akhirnya yang lu bilang tadi, laki-laki itu harus bisa ngedance. Iya. Laki-laki itu harus punya mobil yang mewah. Laki-laki itu harus punya misalnya kayak beliin skincare bagi istrinya. Atau harus bisa pakai skincare. Atau misalnya laki-laki itu adalah misalnya apapun lah. Dan konsep perempuan juga berbeda. Bahwasanya yang normal di zaman dulu jadi nggak normal di zaman sekarang. Yang nggak normal bagi seorang perempuan jadi normal pada zaman sekarang. Open relationship. Lalu terus kemudian selingkuh. Ingat nggak ketika kemarin ada selingkuh? Yang mana? Ada selingkuh, ya lu tau lah. Pokoknya ceweknya yang lu sudah kenal lah ya. Terus entah ini selingkuhnya keberapa nih. Ketika ditanya, lu selingkuh padahal lu udah punya pacar. Dia jawab bener juga sih. Dia bilang, lah pacaran kan belum menikah. Jadi boleh-boleh aja dong kalau gue relationship dengan yang lain. Tapi konsepnya ini dari mana nih? Udahlah salah tambah salah lagi gitu maksudnya. Plus. Udahlah pacaran salah tambah pacaran selingkuh gitu maksudnya. Itu double salahnya kan gitu kan ya. Nah menurut konsep ini yang sekarang justru diajarin. Dan lebih menarik lagi. Ada komentar orang-orang barat, dia bilang gini, orang-orang barat dibuat tidak percaya sama Tuhan. Jadi mereka membuat kalian tidak usah percaya sama Tuhan. Kenapa? Agama itu adalah scam. Agama itu adalah hoax. Agamanya lah untuk ngandalin manusia. Di saat yang sama ketika mereka gak membuat kita percaya sama Tuhan dan agama yang ngandalin kita, mereka minta kita untuk percaya pada idol. Mereka minta kita untuk percaya pada sistem. Mereka minta kita untuk percaya pada uang. Mereka minta percaya pada sistem yang segala macam yang mereka buat. Jadi tinggal dialihin aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan orang cuman pengen punya pegangan. Betul. Nah, kalau orang nggak punya pegangan agama, ya dia akan lari ke pegangan lain kan. Betul. Sebenarnya apa bedanya kita tuh pakai hijab dengan merasa bahwa kalau pakai Calvin Klein atau apapun itu oke, ngerti gak sih? Sama aja kan, proudnya kayak gitu kan. Bedanya cuman dibikin lu kalau pakai hijab tuh ngerasa rendah, lu ngerasa kayak terkekang atau ini kayak wanita yang tidak modern, atau pakai baju koko lah udah mulai ngerasa apa gitu ya. Betul. Ya sedangkan kalau pakai yang ini tuh modern, ini tuh keren. Itu sebenarnya kan part of self concept. Perang pemikiran gak sih tadi gitu ya? Termasuk perang pemikiran. Kan ada 3F kan, food, fun, and fashion. Nanti fashion juga termasuk cara mereka untuk mengendalikan pemikiran bahwa lu belum keren kalau lu belum pakai ini. Contoh kayak yang baru misalnya, apa tuh yang baju Cina Chongsam itu? Yang mana? Ada Adidas kalau nggak salah. Ngeluarin Chongsam tuh. Nah itu seolah-olah kalau lu nggak pakai itu, lu nggak kekinian. Iya, ngikutin tren. Gitu kan ya. Kayak misalnya ada tren-tren baru kan, orang-orang harus pakai baju itu semua atau harus pakai gaya itu semua kan gitu kan ya. Lebaran aja lah misalnya. Ada betul. Mudah kita disetir kayak gitu tuh. Betul. Jadi kita disetir kayak Lebaran lu harus pakai baju ini. Valentine. Kalau lu nggak beliin coklat, berarti lu nggak sayang sama orang. Itu aku pernah bahas juga, Tat. Aku bilang gini, banyak itu termasuk konsep kan? Konsep kan tadi mulai kita berangkal dari ngomongin seksual sampai kemanapun ya, termasuk konsep romantisme. Pernah kan ini orang sekarang ngerasanya kalau nggak bunga, nggak kejutan, nggak surprise, nggak tiba-tiba bioskop filmnya berubah jadi video mukamu dan tiba-tiba happy birthday, gitu kan? Betul. Itu nggak romantis tuh. Kalau nikah nggak berlian nggak selamanya. Terus aku tampilin tuh di layar waktu itu foto bapak yang lagi jual gerobak. Gitu lagi di gerobak. Aku bilang gini, kurang romantis apa dia? Dia tuh lagi nyari nafkah. Itu tuh, cuman kita tuh gak ngerasa dia romantis gitu loh. Dia berpanas-panas. Kita ngerasa romantis tuh sebatas dia tuh bisa tiba-tiba staycation di hotel, ngasih bunga di ranjang. Karena dari mana mungkin kita dapetin itu? Dari drama. Benar. Kita gak ngerasa. Kalau gak ada drama kan gak ada. Gak ada. Karena kita kan nggak di agama juga mungkin kita nggak belajar itu. Maksudnya ada tapi kita nggak belajar kan. Kita belajar agama cuman belajar baca Quran. Bener. Nggak diperdalam soal romantisme dalam kehidupan Islam itu seperti apa. Bener. Seolah-olah nih kalau suami pergi dakwah tuh nggak romantis tuh. Iya kan ya. Padahal Rasulullah romantisme apakah selalu berdua terus kan nggak gitu kan. Betul. Jadi romantisme tuh dibangun ya persis seperti apa yang ada di drama Korea. Dan itulah jadi kiblat kita itu. Aku rasa kayak wah jahat ya kita. Banyak banget orang yang bener-bener semuanya untuk lu tuh berjuang tapi lu nggak anggap
Karena romantis tuh lu kurung dalam satu hal kecil gitu. Mana-mana selalu bawa payung. Iya, nungguin hujan. Iya. Kalau nggak hujan nggak pakai tuh payungnya. Iya benar. Itu baru dikatakan romantis. Nah ini self concept yang menurutku memang betul sih problematis. Betul. Kenapa problematis? Karena akhirnya orang diperlihatkan bahwa self concept dia adalah bukan yang seharusnya dan akhirnya kontraproduktif. Coba lihat ya. Kalau lu udah nikah, gimana caranya mempertahankan konsep romantisme itu setiap hari tanpa ada self concept yang benar dari seorang suami dan seorang istri? Coba contoh ya. Bagiku hal yang paling romantis daripada istriku adalah ketika dia ngelahirin anak-anak. Banget. Iya. Lu lihat juga kan? Iya. Dan itu membuat kita otomatis langsung tone down. Iya, banget. Kortisol kita langsung hilang semua tuh. Karena kita ingat jadi seperti apa yang dia harus lalui sampai di titik itu. Nah, itu ternyata yang dieksplor di dalam Al-Qur'an kan. Bagaimana seorang anak disuruh untuk berpikir bahwa ibunya sudah mengandung dia, lalu terus kemudian melahirkan dia dengan bertaruh nyawa dan seterusnya. Dan dengan cukup itu aja itu udah membuat dia harusnya benar-benar harus merasa bahwasanya dia itu harus berbakti pada ibunya. Tapi kita itu saking parahnya ya untuk merasa aja kita perlu dipandu orang lain. Untuk punya self concept aja merasa sesuatu kita harus dipandu orang lain. Harus dipandu dengan tayangan dipandu betul. Dengan dikasih musik back sound biar terasa. Betul. Kalau nggak ada teng nggak sedih, nggak sedih, nggak romantis. Menurutku sih di dalam Islam justru itu yang harus dibiasakan. Karena kalau lu mau bertahan dengan self konsep lu yang salah, berarti setiap hari lu harus bikin surprise sama bini lu. Iya, betul. Kalau lu bisa melakukan, bini lu belum tentu tahan. Iya. Dan itu kan akan meningkat kadarnya ya. Kayak ya gini mah udah kan? Kurang surprise lah. Udah resisten kan dia kan. Benar. Nah itu problematis menurutku. Nah berarti supaya lu nggak nyusahin diri sendiri dan nggak nyusahin orang lain. Karena menurutku ya kalau tiap hari ada seorang laki-laki pengen bikin surprise sama istrinya, dia akan bingung sudah di hari 10 dia mau bikin. Lu jangan lu surprise apa, lu makan apa besok aja lu masih bingung kadang-kadang masa ini terus. Benar. Nah itu yang menyusahkan tuh. Benar.